Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat Allah dan selalu diberikan kemudahan di dalam rangka kita belajar tajwid Al-Quran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang huruf hamzah. Perhatikan baik-baik tentang huruf hamzah. Hamzah, ya. Huruf hijaiyah yang hamzah itu ditulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu di dalam Al-Quran. Hamzah ini terbagi dua macam. Yang pertama adalah hamzah qata'. Qata'. Ya. Yang kedua hamzah wasal. Wasal. Ya. Hamzah qata' itu artinya jelas, ya. Jelas karena hamzah itu bisa berharokat. Kalau alif tidak bisa berharokat. Jadi sesungguhnya yang di dalam Al-Quran yang berharokat itu adalah hamzah. Jadi di Al-Quran bentuknya ya seperti ini. Ya. Ini hamzah qata', jelas harokatnya. Bacanya sederhana seperti kita baca huruf A dalam bahasa Indonesia. A, I, U, An, In, Un. Ini hamzah qata'. Kemudian hamzah qata' yang lain bentuknya seperti ini. Ada huruf alif, ya, numpang di huruf alif. Kemudian ada hamzahnya di atas. Pasti A atau U, ya. Bisa A begini, ya. Kemudian kalau dia di bawah I, ya. Kalau dia di atas U, ya, seperti itu. Ini juga hamzah qata'. Ya, hamzah qata'. Di Al-Qur'an seperti ini. Kemudian hamzah itu bisa menempel di huruf ya. Misalnya ada huruf ya gitu ya. Nah, hamzah itu bisa menempel di sini, bisa berharokat a, i, u atau sukun. Nah, sukun juga dia bisa nanti. Atau dia bisa di atas huruf waw. Bisa a, i, u atau sukun, misalnya sukun, ya. Nah, ini hamzah qata'. Nah, kemudian di Quran kita di Indonesia biasanya ada huruf seperti ini, ya, kita bilang alif, ya, berharokat. Kalau dia berharokat, ini kan kalau secara fisik dia alif. Ya. Karena dia berharokat, ini namanya hamzah qata'. Ya, tetap dibaca a, i, u. Ya, tetap dibaca. Ya, inilah yang bisa saya jelaskan biar nanti kita tahu bedanya. Kemudian hamzah wasal. Nah, hamzah wasal itu hurufnya tidak seperti ini. Dia seperti alif, ya. Alif. Ya. Dan dia dibaca, ya, dia dibaca kalau bersebelahan dengan huruf lam. Lamnya kira-kira begini. Nah, kira-kira ya itu lam. Anggap aja itu lam. Ya. Jadi kalau
ini kita anggap alif salah, ya, karena alif tidak ada di depan. Bisa ini misalnya di depan kata, ini bukan alif, maka ini namanya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Nanti kalau kita membacanya, ini harus dianggap dengan a, gitu ya. Jadi kalau ini nanti kita baca, dia misalnya Quran Madinah ya, misalnya kan walaupun ada huruf tulisan begini, sininya lam ya, kemudian di sininya lam sukun misalnya, ini hamzah wasal ini dianggap a, jadi bacanya al, ya. Itu yang pertama. Yang kemudian hamzah wasal itu kalau ada di tengah, dia tidak boleh dibaca. Nah, misalnya gini, kita kan sudah kenal huruf waw, ya. Tapi ada yang begini, hamzah wasal ini tidak boleh dibaca. Jadi walaupun ada, ini tidak dianggap dibaca. Jadi bacanya wal. Ya, seperti itu. Wal, ya. Juga bisa saja dia hamzah qata ini dan lamnya tidak terbaca. Misalnya begini, ya. Ini ada hamzah wasal, kemudian ada lamnya. Kemudian di sini ada huruf berikutnya adalah huruf bertasdid. Nah, apa harokatnya nanti terserah. Prinsipnya hamzah wasal ini tidak dibaca, jadi bacanya wa menekan di huruf berikutnya ini. Itulah hamzah wasal yang kedua, bentuk yang kedua. Nah, kemudian saya kenalkan lagi hamzah wasal ada di bentuk ketiga. Nah, misalnya begini, ada hamzah wasal, dia tidak berhubungan dengan huruf lam, ya, tidak berhubungan dengan huruf lam, tapi berhubungan dengan huruf sukun di sebelahnya, harokat sukun. Kalau di sebelahnya ini ada huruf berharokat kasroh, berarti dia harus dibaca, hamzah wasal ini dibaca sesuai dengan harokat ketiga, jadi dibaca i. Ini sukunnya kemudian harokat yang ketiga. Kalau dia hamzah wasal itu sukun lagi, kemudian huruf ketiganya domah, maka membaca hamzah wasal ini harus domah. Kemudian yang ketiga, kita punya tiga tanda baca kan. Yang ketiga, apabila ada hamzah wasal ketemu sukun, tetapi harokat kemudiannya fathah, hamzah wasal ini harus dibaca i, harus dibaca i. Ya. Itulah mengenai hamzah. Kita tidak usah mempelajari sejarahnya bagaimana. Kita sekarang yang penting bisa baca Quran tidak salah. Bacanya sederhana, ya, bacanya sederhana. Tadi saya sudah. Ini juga dibaca a, i, u, ya. A, i, u sama semua. Jadi kita tidak usah khawatir kalau sudah baca Quran, kalau kita sudah paham ini, ya. Makanya saya dijelaskan di depan. Sekali lagi, ini diulang-ulang. Pemahamannya lihat, bayangkan, tulis. Sekali, lihat, bayangkan, tulis. Ketiga kali tidak usah lihat lagi, langsung tulis saja. Sudah terbayang. Tulis sampai 5, 6 kali, 10 kali. Semua yang diajari, tulislah sebanyak mungkin. Insya Allah dengan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan kita, dan kita sukses paham mengenai huruf-huruf ini. Sehingga bukan menghafal tapi memahami. Maka mudahnya belajar tajwid itu. Saya kira inilah yang bisa secara singkat, insya Allah padat dan paham. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sekarang kita mengucapkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.